Siapa di sini yang pernah merasakan detak jantung berdegup kencang hanya karena seseorang menatap kamu? Atau mungkin kamu pernah dihadapkan pada situasi di mana mata kamu secara nggak sengaja bertemu dengan mata orang yang diam-diam kamu suka? Rasanya kayak, gimana ya? Antara pengen lari atau pura-pura nggak sadarkan. Nah, kita semua pasti pernah mengalami momen-momen awkward kayak gitu. Kamu lagi jalan, tiba-tiba dia tatap kamu, dan langsung di otak kamu mulai berpikir, apa sih yang dia lihat? Kenapa dia senyum? Apa aku ketahuan? Dah, wajar kok. Itu pasti bikin kamu deg-degan. Tapi jangan khawatir, kamu nggak sendirian. Banyak orang yang ngalamin hal yang sama. Jadi, gimana sih cara supaya kamu nggak kelihatan kaku dan awkward saat dia lagi menatap kamu? Aku punya 8 hal yang harus kamu lakukan saat itu terjadi. Biar nggak salah langkah. Dan tentunya supaya nggak jadi momen canggung yang bikin kamu pengen sembunyi di bawah meja. Yuk, kita bahas satu-satu. Supaya kamu bisa tampil percaya diri dan bahkan bisa bikin dia makin penasaran sama kamu. 1. Senyum santai. Jadi, ketika mata kamu bertemu dengan dia, apa yang pertama kali kamu rasakan? Deg-degan? Panik? Bingung? Nah, saat seperti ini, yang pertama harus kamu lakukan adalah senyum santai. Kenapa senyum santai? Gini, saat seseorang menatap kamu, otomatis kamu akan merasa ada perhatian yang tertuju padamu. Tapi daripada terlihat gugup, lebih baik kamu merespons dengan senyuman yang ringan dan natural. Jangan dipaksakan. Senyum yang tulus itu jauh lebih menggoda daripada senyum yang terlalu dipikirkan. Senyum ini adalah cara universal untuk menunjukkan bahwa kamu ramah dan terbuka tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Bayangin kalau kamu tersenyum dengan tulus, matamu berbinar, itu bisa jadi sinyal bahwa kamu senang mereka melihat kamu. Yang penting, jangan terlalu lebar, apalagi sampai berlebihan, karena itu malah bisa bikin mereka merasa aneh. Kuncinya adalah menjaga senyum tetap natural, ringan, dan tanpa beban. Kalau kamu merasa sedikit canggung, nggak masalah, itu juga wajar. Tapi yang penting, kamu bisa menyampaikan bahwa kamu nggak merasa terganggu atau tegang. Senyumanmu akan membuat momen itu jadi jauh lebih santai dan menyenangkan. Bukan cuma buat kamu, tapi juga buat dia. 2. Jaga kontak mata, tapi jangan berlebihan. Setelah kamu senyum, kini saatnya untuk bermain dengan kontak mata. Ini adalah hal yang seringkali bikin kita bingung. Kalau kamu lihat ke matanya, apakah kamu harus terus menatap atau segera alihkan pandangan? Nah, jawabannya adalah, jaga kontak mata, tapi jangan berlebihan. Kontak mata itu bisa jadi alat yang sangat kuat dalam komunikasi nonverbal. Coba deh bayangkan, kamu sedang berbicara dengan seseorang yang selalu menghindari pandangan mata kamu, pasti kamu akan merasa ada yang aneh kan? Begitu juga sebaliknya, kalau kamu terlalu lama menatapnya tanpa henti, bisa-bisa dia malah merasa terintimidasi atau nggak nyaman. Idealnya, lakukan tatapan yang santai dan penuh perhatian. Lihat matanya dengan percaya diri, tapi jangan dipaksakan untuk terus menatap dalam waktu lama. Cukup beberapa detik, lalu alihkan pandangan dengan lembut. Jangan buru-buru menghindar atau menunduk, karena itu bisa memberi kesan kamu nggak pede atau malah canggung banget. Tatapan singkat itu bisa menunjukkan ketertarikan dan kepercayaan diri tanpa harus mengatakannya. Dan, kalau kamu merasa mereka juga mulai menatapmu, coba perpanjang kontak mata sedikit lebih lama. Ini bisa menambah intensitas dan memperlihatkan bahwa kamu memang tertarik, tetapi tetap dalam batas yang nyaman. Ingat, tatapan yang tulus itu jauh lebih kuat daripada yang dipaksakan. 3. Jangan panik. Setelah kamu senyum dan jaga kontak mata, hal selanjutnya yang sering jadi masalah adalah panik. Ketika mata kamu bertemu mata dengan orang yang kamu sukai, hati bisa berdebar kencang banget kan? Tapi tenang, ini hal yang wajar banget. Siapa sih yang gak grogi ketika dihadapkan pada orang yang kita suka? Nah, yang paling penting di sini adalah jangan panik. Kalau kamu merasa jantung kamu hampir keluar dari dada, coba tarik napas dalam-dalam dan tenangkan diri. Ini bisa membantu kamu untuk kembali fokus dan mengatur perasaan. Ingat,
Yang paling penting adalah menjaga kesan pertama. Kalau kamu panik dan terlihat kebingungan, bisa jadi kamu malah terlihat nggak percaya diri, dan itu bisa bikin momen jadi awkward banget. Coba bayangkan, kalau kamu tetap tenang dan tidak terburu-buru membuat keputusan, orang yang kamu sukai pun bisa merasakan energi positif dari kamu. Mereka mungkin akan lebih tertarik dan merasa nyaman di sekitar kamu. Jadi, saat kamu merasa panik, tarik napas dan katakan pada diri sendiri, semua akan baik-baik saja. Dengan begitu, kamu akan lebih percaya diri dan bisa menghadapinya dengan santai. Ingat, nggak ada yang lebih menarik daripada seseorang yang bisa tetap tenang dan percaya diri dalam situasi canggung. Jadi, kalau kamu merasa grogi, itu normal, tapi jangan biarkan perasaan itu menguasai dirimu. Ambil kendali, dan nikmati momen tersebut. 4. Balas dengan gestur ringan. Selanjutnya, setelah kamu berhasil menenangkan diri, balas dengan gestur ringan. Nah, ini adalah cara yang sangat efektif untuk memberi sinyal kepada orang yang kamu suka tanpa harus mengatakan sepatah kata pun. Gestur ringan ini bisa berupa apa saja yang kamu lakukan secara alami. Misalnya, kamu bisa sedikit memainkan rambutmu atau menggerakkan tanganmu dengan santai. Ini nggak harus sesuatu yang besar atau dramatis. Tapi, yang perlu diingat adalah gestur ini harus terlihat alami. Jangan dipaksakan. Misalnya, kalau kamu sering menggigit ujung pensil atau memainkan rambut ketika merasa canggung, lakukan itu secara natural. Gestur ini bisa menunjukkan bahwa kamu sedang merasa nyaman dan tidak tertekan meski berada di situasi yang bisa jadi bikin kamu sedikit grogi. Gerakan kecil seperti ini juga bisa menunjukkan ketertarikan tanpa harus mengungkapkan perasaan secara langsung. Dan satu hal lagi, gestur ini bisa memecah ketegangan. Misalnya, saat kalian saling menatap, kamu bisa sedikit mengangkat alis atau menyentuh wajahmu dengan lembut. Meskipun terlihat sederhana, gestur seperti ini bisa jadi cara halus untuk menunjukkan bahwa kamu tertarik dan memperhatikan mereka tanpa harus berbicara. Satu hal yang harus kamu ingat adalah, jangan terlalu overthinking tentang gestur ini. Jangan merasa kamu harus melakukannya dengan cara tertentu. Jadilah dirimu sendiri. Karena gestur yang tulus dan gak dipaksakan justru akan memberi kesan yang lebih kuat daripada yang terlihat dibuat-buat. Jadi, biarkan tubuhmu berkomunikasi secara alami dan jangan khawatir untuk sedikit bermain-main dengan gerakan tubuh. 5. Ciptakan momen tertangkap basah. Kadang, saat kamu berada dalam momen seperti ini, kamu bisa coba menciptakan momen tertangkap basah. Apa sih maksudnya? Gini, misalnya kamu lagi sibuk dengan ponsel atau membaca buku, dan tanpa sengaja, matamu bertemu dengan mata mereka. Bukannya menghindar atau langsung berpura-pura nggak sadar, kamu bisa langsung tersenyum kecil seolah-olah kamu baru ketahuan. Ini bisa jadi trik yang sangat efektif loh. Kenapa? Karena, saat kamu tertangkap basah, itu memberi kesan bahwa kamu tidak terburu-buru atau canggung. Kamu terlihat santai, bahkan ketika ada tatapan yang tak terduga. Hal ini menunjukkan bahwa kamu tidak terlalu terbebani dengan situasi tersebut. Ciptakan momen itu seolah-olah tidak ada yang aneh. Tersenyumlah dengan natural, jangan overthink, dan lanjutkan aktivitasmu dengan tenang. Misalnya, kamu bisa melanjutkan mengetik atau melihat ponsel kamu. Tapi ingat, jangan langsung terlihat menghindar atau terburu-buru. Kepercayaan dirimu saat berada dalam momen itu akan membuatmu terlihat lebih menarik dan misterius. Jika kamu menunjukkan sikap tenang, kamu juga memberikan kesan bahwa kamu memiliki kontrol atas situasi, dan itu bisa menarik perhatian mereka lebih dari yang kamu kira. Mereka mungkin akan merasa tertarik dan penasaran dengan sikapmu yang cool dan santai. 6. Beri sapaan kecil. Setelah beberapa interaksi visual, kamu bisa coba beri sapaan kecil. Ini adalah cara yang simpel tapi powerful untuk menunjukkan perhatian tanpa terlalu berlebihan. Sapaan kecil ini bisa berupa anggukan kepala, lambaian tangan, atau bahkan sekedar "halo" dengan senyum. Sapaan yang ringan dan tidak mencolok ini bisa membuat suasana jadi lebih akrab dan mengurangi ketegangan. Bahkan,
Ini bisa jadi cara untuk menunjukkan bahwa kamu nggak merasa canggung dan siap berinteraksi lebih lanjut. Sapaan kecil itu memberi sinyal bahwa kamu merasa nyaman di dekat mereka, dan itu bisa jadi sesuatu yang menenangkan bagi orang yang kamu sukai. Penting untuk diingat, sapaan ini harus sesuai dengan konteks dan suasana. Kalau kamu sedang di tempat umum, seperti di jalan atau di kafe, lambaian tangan kecil atau anggukan kepala bisa cukup. Tapi, kalau kamu berada di situasi yang lebih formal, seperti di kantor atau acara besar, cukup dengan senyum kecil atau anggukan kepala yang sopan. Ini akan terlihat lebih alami dan gak membuat kamu terkesan terlalu memaksakan diri. Tapi ingat, yang paling penting adalah jangan berlebihan. Jangan terlalu sering memberi sapaan kecil atau terlalu banyak memberi perhatian di luar konteks. Karena itu bisa memberi kesan bahwa kamu terlalu agresif atau membutuhkan perhatian. Yang terbaik adalah menjaga keseimbangan. Buat mereka merasa dihargai, tanpa membuat mereka merasa terpojok. Sapaan kecil ini juga bisa jadi pembuka percakapan yang lebih dalam. Siapa tahu setelah kamu memberi sapaan kecil, kalian bisa mulai berbicara lebih banyak. 7. Perhatikan bahasa tubuhmu. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang sangat penting, bahasa tubuh. Tahu nggak sih, 70% komunikasi kita itu lewat bahasa tubuh? Mungkin kamu nggak sadar, tapi gerakan tubuhmu bisa sangat mempengaruhi cara orang melihatmu, apalagi orang yang kamu sukai. Jadi, pastikan kamu menjaga bahasa tubuh yang positif. Jika kamu canggung atau gugup, tubuh kamu biasanya akan menunjukkan itu. Misalnya dengan tubuh yang tertutup, seperti menyilangkan tangan atau tubuh yang kaku. Ini bisa memberi kesan bahwa kamu nggak nyaman atau bahkan nggak tertarik. Sebaliknya, jika kamu ingin terlihat lebih percaya diri, usahakan untuk duduk atau berdiri dengan postur yang terbuka dan santai. Jangan terlalu kaku, biarkan tubuhmu rileks. Misalnya, kalau kamu sedang duduk, jaga bahumu tegak tapi jangan tegang. Cobalah untuk sedikit menghadap ke arah mereka. Tapi jangan terlalu terang-terangan juga, cukup alami saja. Gerakan kecil seperti membuka tangan atau menggerakkan tubuh dengan lancar saat berbicara, bisa menunjukkan bahwa kamu merasa nyaman dan terbuka untuk berinteraksi. Kamu juga bisa bermain dengan gerakan tangan atau ekspresi wajah. Cobalah untuk menghindari gestur yang menutup diri, seperti menutupi mulut atau meremas tangan. Sebaliknya, pastikan kamu menggerakkan tangan secara alami, karena ini bisa memberi kesan kamu orang yang percaya diri dan mudah berinteraksi. Intinya, bahasa tubuh yang positif ini akan memperkuat sinyal yang kamu kirimkan. Kalau kamu merasa nyaman dengan tubuhmu, orang lain juga akan merasakannya dan mungkin akan lebih tertarik untuk mendekat. Jadi, pastikan untuk mengendalikan bahasa tubuhmu agar bisa terlihat lebih percaya diri dan menarik. 8. Jangan overthinking. Dan akhirnya, hal yang paling penting dari semuanya, jangan overthinking. Ini adalah jebakan yang sering kali kita jatuh ke dalamnya. Ketika kita berada dalam situasi yang sedikit canggung atau penuh ketegangan, kita cenderung berpikir berlebihan tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita khawatir tentang apakah kita terlihat aneh, apakah senyuman kita terlalu lebar, atau apakah kita melakukan sesuatu yang salah. Padahal, kebanyakan orang yang kita sukai juga manusia biasa, yang mungkin merasa canggung juga di situasi seperti ini. Jadi, kenapa harus overthinking? Cobalah untuk menikmati momen itu, karena semakin kamu berpikir tentang setiap langkah yang kamu ambil, semakin canggung jadinya. Ingat, momen seperti ini nggak akan berlangsung selamanya, dan bisa jadi ini adalah kesempatan yang bagus untuk mulai berinteraksi. Jadi, lepaskan semua kecemasan itu dan biarkan percakapan atau interaksi berjalan dengan alami. Jangan khawatir kalau kamu sedikit salah langkah. Karena siapapun yang benar-benar tertarik padamu pasti akan menghargai keaslian dan sikap santaimu. Dengan berhenti overthinking, kamu justru akan terlihat lebih natural dan menarik. Orang yang kamu sukai pasti bisa merasakan energi positif itu, dan mungkin akan merasa lebih nyaman berinteraksi dengan kamu. Jadi, nikmati saja momen itu. Percaya deh, kamu nggak perlu sempurna. Yang penting kamu tetap menjadi diri sendiri. Nah, itu dia 8 hal yang harus kamu lakukan kalau ditatap orang yang kamu sukai. Ingat,
Percaya diri adalah kuncinya. Kalau kamu punya tips lain, tulis di kolom komentar ya. Semoga tips ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga keberuntungan selalu menyertaimu di setiap momen canggung.